Tiga pria yang digelandang ke Mapolsekta Samarinda Ulu ini merupakan pelaku pencurian di sebuah karaoke yang sudah tutup di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata, Teluk Lerong, Samarinda Ulu, Selasa siang. Bersama pelaku disita barang curian yang sudah dimasukkan ke dalam karung. Kapolsekta Samarinda Ulu AKP Yasir menyatakan pengungkapan pencurian ini dari pekerja karaoke yang pada Selasa siang bermaksud untuk membersihkan gedung tersebut. Pekerja tersebut melihat ketiga pelaku memotong kabel dan melepas sejumlah peralatan. Saat itulah pekerja karaoke ini meminta bantuan warga. Di daerah Marta Dinata itu di tempat tinap, di nap yang sudah tutup itu, petugasnya akan membersihkan ruangan. Nah, ternyata mendapati itu tadi 3 orang yang sedang melepas kabel sama mengambil salon itu. Nah, kemudian diteriaki, setelah diteriaki dia lari ke dalam, kemudian masyarakat manggil petugas BIT. Kita petugas BIT mendatangi dan rame-rame dibantu masyarakat untuk mengamankan itu bahwa ada polsek sini. Akibat ulahnya tersebut, ketiganya terjerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Aktivitas memasak di dapur umum Jalan Pemuda 4 Temindung Permai, Sungai Pinang, Samarinda ini sudah terlihat sejak pagi. Sejumlah relawan Tagana atau Taruna Siaga Bencana bergerak cepat agar makanan tersebut bisa segera dibagikan kepada korban kebakaran di kawasan tersebut. Koordinator Dapur Umum Shirley menyatakan pekerjaan ini dilakukan sejak Senin siang. Pekerjaan tersebut dilakukan 3 kali dengan porsi 100 bungkus dalam sekali memasak. Sementara bahan bakunya sebagian dari pemerintah kota dan sebagian lain sumbangan dari warga. Kemarin tanggal 17. Sejak kemarin tanggal 17 ya? Artinya langsung memasak atau gimana? Kemarin warga yang masak. Nah, hari ini kami baru mulai masak hari pertama. Hari pertama ya? Iya. Untuk bahan-bahan sendiri didapat dari mana, Pak? Ada dari Dinas Sosial, ada BPBD, ada relawan yang nganter. Ada lewat yang antar ya? Kalau dalam sehari berapa kali masak dan berapa jumlahnya yang 3 kali dibagikan? masak, untuk pagi 100, yang 100 malam 100. Artinya 300 bungkus ya? Iya, 300 bungkus. Kalau yang dimasak ini kebanyakan apa nih, Mbak? Ini nasi ada, ikan, siang ada ikan, di malam daging kambing. Berapa lama posko ini berdiri? Ya, Posko ini berdiri akan berapa lama? 3 hari. 3 hari. Tujuan para relawan mendirikan dapur umum ini untuk meringankan beban para korban dan kegiatan ini dikerjakan selama 3 hari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemanfaatan jalan untuk parkir kendaraan kini menjadi pembahasan serius pemerintah Kota Samarinda. Pemkot menghendaki ruas jalan sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengendara. Agar keinginan tersebut terwujud, rancangan peraturan daerah tentang pemanfaatan jalan kini dibahas serius. Kepala Dinas Perhubungan Samarinda Hotmarulitua Manalu menyatakan, aturan ini harus segera dibakukan agar arus lalu lintas menjadi lebih aman bagi pengendara. Perda tersebut nantinya juga membahas bangunan yang berdiri dan menjorok ke badan jalan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka bangunan tersebut akan dibongkar. Yang penting adalah ketika ruang manfaat jalan atau ruang milik jalan
yang untuk parkir, ternyata dipakai oleh pemilik toko, diperlebar bangunannya, dibuat kanopi, kemudian dijadikan tempat dagangan, sehingga ketika ada masyarakat mau membeli situ kan jadi parkir ya, jadi memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Itu tapi kita support lah ini. Jadi nanti semua bangunan itu akan dilakukan evaluasi terkait dengan PPG dan atau YMB dulu, apakah sesuai atau sudah terjadi penambahan dan tanpa ada izin. Jadi masih yang parkir sama Pak Eko. Kalau yang dari PU karena saya baru ini belum banyak. Harapannya nanti setelah ada raperda ini, Harapannya yang berlaku sesuai yang cara di pasal-pasal kan, penertiban. Yang penting kan penertiban sama regulasi ke depannya. Sebelum perda diberlakukan, pemilik usaha yang mendirikan bangunan di atas parit atau di tepi jalan sebaiknya mulai bersikap. Itu dinilai penting agar tidak terkena dampak pemberlakuan perda tersebut. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda.